Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanur nabiyil karim. Ihdinil ladzi min jalalika wa innal ladzi min jamalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadullah wa ittaqullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita takkan terlupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia. Dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, tentunya dalam masa syiar, wadah syiar, yaitu YouTube Buya Pasaman Timur, yang insya Allah selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, pada waktu dan kesempatan ini saya akan berbagi kepada kita semua, tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, demi tercapainya kemaslahatan keumatan kita, keumatan Allah, keumatan Tuhan yang diwujudkan dalam masa insan pada alam insan dunia, yang mana sangat berat di dalam melepaskan dua perkara, yaitu kebesaran dan merasa besar dalam kodrat keumatan, dan menghentikan kegelisahan untuk mendapatkan kebenaran dalam mencapai hasanahnya dunia wa fil akhiratnya. Insya Allah, dengan kita belajar terus meningkatkan ketakwaan kita, tentu dengan memahami, belajar meningkatkan pemahaman itu lebih baik daripada kita mengetahui pengetahuan yang banyak tetapi kita tidak paham akan pengetahuan itu.
Jamaah para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ada hal yang beberapa kemungkinan yang membuat perjalanan ma'rifat bertauhid kepada Allah tergendala dalam suatu makna atau faham dalam suatu kata. Ini kendala besar. Tapi pada waktu dan kesempatan ini saya hanya beberapa bagian kecil yang bisa kita berbagi, yaitu dengan adanya kata kosong. Kata kosong sering kita dapati dalam ejaan-ejaan ma'rifat, yang mana masa kosong ini disebut dengan masa tiada, masa hampa. Ini sangat melihat kepada makna yang sebenarnya. Kalau kita melihat dua sisi, masa kosong yang dimaksud dalam tauhid ilahiyah, dalam masa Tuhan, berbeda dengan sebutan masa kosong dalam masa umat. Masa kekosongan pada umat itu disebut dengan masa fana. Masa fana itu adalah masa hampa. Kalau masa kosong pada Tuhan itu masa tiada. Tapi adakah tiada itu tidak ada? Kalau tiada itu berarti itu sudah ada. Karena yang dikatakan tiada, la, ada hurufnya lam alif. Kalau untuk masa Tuhan dengan kata tiada, ini disebut dengan masa liga. Masa liga lebih dikenal dengan masa jauhar. Jauhar adalah masa alam awal. Dikatakan dia tiada, tapi dia ada. Ini yang masa kosong, masa bako. Ditingkatkan pemahaman kepada masa kosong pada umat disebut dengan masa sukun. Masa kosong ditingkatkan pada Tuhan, di masa ketuhanan disebut dengan masa kabir, yaitu masa batin. Kabir adalah huluhiyahnya, usul daripada batin disebut kabir. Nggak dikatakan kalau kita sholat itu di situ laitiful khabir, illa dituntut keberadaan. Apakah kamu sudah pada alam kabir? Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kabir itu adalah sebuah alam, yaitu alam aku sebelum aku. Ini dinamakan kabir. Tapi kalau masa fana adalah masa sukun, itu di keumatan. Masa sukun itu adalah masa jadi. Nah, ini yang sering menjadi salah paham. Shin hayat, alif doma'u, sir aku, kun jadi, sukun. Jadilah aku. Akulah yang jadi.
Kenapa terjadi pada masa sukun adalah kosong bernama mati? Karena tidak ada yang boleh ada di situ. Ya. Tidak boleh ada yang ada di situ kecuali sukun. Sukun itu terjadi masa aku. Aku tidak dengan siapa melainkan pada diriku. Itu namanya aku. Aku adalah ketunggalan. Ini sering dilepaskan pada ahli-ahli ibadah. Dikala dia guncang dalam menghadapi kehampaan, mereka berpikir dengan kehampaan tadi, dia merasa kosong. Padahal itu adalah peralihan. Ya. Padahal itu adalah peralihan untuk pertukaran keakuanmu menjadi aku bagi Allah. Ini salah dimengerti, dikatakan hampa. Orang yang merasakan hampa tadi adalah orang yang tidak melepaskan dirinya, kepemilikan dirinya, menyerahkan kepada keakuan Allah. Sukun. Dia tidak menyerahkan kepada keakuan Allah masa sukunnya. Maka dia merasakan ini sebuah guncangan dan mengatakan itu sebuah kehampaan. Nah, disinilah letaknya. Yang dituju itu akan berdampak lebih jauh lagi. Bukan terjadi perubahan yang jadi menuju sesuatu yang terjadi. Berarti pemahaman tentang makna kosong, fana, ini salah diartikan. Kadang pernah dialami oleh umat dalam masa tafakur, saat dia mengalami sakharatulnya, masa fana, dia bilang masa ngantuk, tertidur. Karena dia sudah mengakui fana itu adalah tertidur, maka yang terjadi itu adalah yang prasangka yang dia sampaikan, tidur. Ini apa yang dia tuju itu semakin jauh juga. Dia tidak melepaskan dirinya, keakuan keinsanan dirinya menuju keakuan Allah bernama aku, yaitu jadilah aku, sukun. Ini jarang dipahami, sehingga terjadilah kesalahpahaman dan terjadilah kerugian besar. Berbeda dengan kekosongan pada Tuhan, disebut dengan masa kabir, masa dia pada aku. Absarahu wa huwa laitiful khabir. Masa aku pada dia, masa aku pada dia, masa bako, masa kekal, masa abadi. Seseorang yang menikmati masa abadi adalah masa bako, masa kosong. Masa kosong di Tuhan bukan adalah masa tiada. Masa tiada di sana tiada yang ada melainkan aku yang ada. Itu dikatakan masa kosong. Artinya telah berdiri wujud kosong, yang mana wujud kosong itu adalah aku yang ada, yang dikatakan tiada. Itulah hakikinya daripada aku adalah dia. Ini disebut dengan masa bako. Bako daripada Tuhan disebut bako bilah.
Fana daripada Tuhan disebut fana fillah. Yang fana dan yang baqo adalah Tuhan ilah. Berwujud pada Rasulullah, berzahir pada Allah. Ini satu kesatuan ini dilepaskan oleh akal. Akal mempertahankan supaya kemanusiaan ada terus dalam ketuhanan. Disinilah tidak tercapainya masa khusyuk, tidak tercapainya masa ada, dikhawatirkan sering terjadi ketidakpahaman dalam bahasa Tuhan. Kehampaan dia bilang itu tidak ada dan tidak berhasil. Padahal Allah telah melarikan kemanusiaannya untuk tetap dia tinggal dalam ketuhanan. Tetapi itu dianggap suatu kehampaan. Padahal dia sedang diperjalankan sama Allah. Tapi dia mengatakan itu hampa. Inilah kerugian yang tidak memiliki faham. Meningkat kepada tauhid ghaibiyahnya, terlepas batasan, tidak berbatas lagi pada dirinya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun dia berada, kalau sudah dia semuanya, memang dia kemanapun dia yang berada, maka dia itu adalah aku. Aina ma kuntum. Bahwasan aku adalah kamu, aku adalah engkau. Kalau memang sudah dia. Ini pada Hayyun Baqo, masa abadi yang telah wujud. Keabadian Tuhan sudah sampai, sudah memasuki masa keumatan dia. Maka saat keumatan dia harus meninggalkan masa ketuhanan. Karena di saat itulah Tuhan wujud pada sendirinya. Laisa kamitslihi min syai'un. Jiwa juga tidak memahami akan perubahan ini. Kenapa? Karena hatinya masih ditempati oleh kedudukan keakuan diri. Kemanusiaan keakuan itu, keakuan kemanusiaan tidak melepaskan masjidnya diri, rumahnya Allah, qalbi mu'min. Akhirnya tidak ada tempat pada hatinya yang tidak menjadi liganya Allah. Alam fizat, alam fisifat tidak berdiri pada dirinya sebagai alam asal usul, tetapi dia tempatkan dalam kedudukan kerajaan maliknya, kerajaan kemanusiaannya. Tapi raja kemanusiaan harus menuju Tuhan kemanusiaan. Tapi kalau raja kemanusiaan itu telah diungkai oleh kedudukan keakuan, maka sulit bagi dia untuk mencapai hijrahnya, mihrabnya. Jadi yang dikatakan masa kosong pada keumatan adalah masa perubahan aku. Jadilah aku. Sukun, kosong, mati. Tidak ada yang hidup melainkan aku. Maka di surat di kalam al-maut itu kita melihat di atas waw itu ada bulat sukun al-maut. Artinya waw itu adalah haudiyah, sukun itu adalah alam sukun. Maka terjadilah
aku pada dia. Dia telah jadi aku. Ini perubahan tadi, sukun. Nasnya, shinnya sudah kun. Artinya dia telah berubah, yaitu dilarikan kemanusiaannya. Tapi dia katakan hamba. Dia tidak bersyukur dan tidak menikmati, apalagi mencintai perubahan itu. Karena dia sudah melihat masa kosong, masa hampa. Kalaulah kita tahu masa hampa itu adalah masa dirinya yang telah dilarikan, dan ditinggalkanlah wujud Allah menjadi dirinya, kemanusiaannya, keumatannya, keakuannya, kesombongannya dibawa dan dinafiskan dan diisbatkan ketuhanannya. Tapi dia tidak memahami akan itu, maka terjadilah kerugian. Bukan Allah menolak ibadahnya, bukan Allah menyingkirkan niatnya, tetapi Allah telah memperjalankan dia. Dengan dia tidak merasa ada lagi getaran kemanusiaan, melainkan munculnya lahut-lahut Allah, yang mana dia melihat dan memandang lahut itu. Berdirinya suatu kodrat dengan fananya pada diri, bakonya pada ketuhanan. Itulah Tuhan. Merebut kekuasaan siapapun melainkan aku, sukun. Merebutkan kekuasaan yang terkuat melainkan aku. Itu yang dikatakan khabir. Disitulah letaknya sebuah kerugian dalam perjalanan ketuhanan, dalam bertauhid. Setiap orang yang tidak pernah mendapatkan tuntunan diri oleh ahli dirinya, Amirul Mukminnya, maka sesungguhnya dia adalah sebuah perjalanan yang tak bertepi, yang tak bertujuan, sebuah perjalanan yang tidak ada akhirnya. Karena masa sukun sudah dianggap menjadi masa hampa, masa bako sudah dianggap sebagai masa rasa, masa mata, masa marifat. Perubahan ketuhanan pada dia, perubahan keumatan kepada aku, ini yang disebut masa kosong. Orang yang berani kosong adalah orang yang ditempati oleh Tuhan. Mananya seperti apa? Orang yang merasa kosong itu bukan orang yang merasa tidak ada, tapi dia melihat dirinya tidak ada, tapi dia melihat dirinya adalah wujud dari Allah. Itu yang dikatakan masa kosong. Keberangkatan kemanusiaan indrawi manusiawinya untuk didirikan sifat fana filah daripada dirinya, tapi kekosongan itu dianggapnya adalah kehampaan. Maka Allah betul-betul membuat suatu kekosongan karena pengakuan dia telah menyatakan hampa. Orang yang bertuhan senang dengan kata tiada, karena tidak ada itu adalah la. La itu adalah lam alif. Lam ada kasrohnya ha. Sementara alif domah hu aku. Tidak ada yang ada melainkan aku, lahu. Kalaupun itu ada, itulah aku. Kalaupun aku terlihat, itulah dia. Ini yang dikatakan masa kosong.
Jadi kalau kita mengalami suatu gejolak di dalam menjalankan ma'rifat, ada para hadirin yang mengalami kekosongan, maka bukanlah artinya hampa. Sesungguhnya kita sedang diperjalankan. Kita sedang diperjalankan menuju sejatinya diri sukun. Diri yang tidak ada melainkan yang ada. Sin alif doma'u kun jadi. Maka jangan lagi kita mengatakan itu adalah kekosongan atau hampa. Sesungguhnya telah terjadi perubahan hijrah, mihrotnya, gejolak, getaran lahut. Maka bertahanlah dengan rasa yakin ini adalah proses perubahan diri, yang mana kita sedang diperjalankan dari kebatilan, menyingkirkan kebatilan. Kebatilan itu adalah hadirnya seseorang pada yang tidak bersekutu padanya. Itu kebatilan. Tidak ada yang bisa hadir melainkan wujud dari diriku sendiri. Jadi dengan kita mengalami masa kosong adalah timbulnya masa fana. Leburnya fana fil al, fana fil as, fana fil asma, fana ul akhbar. Lenyap kemampuan segala bentuk keumatan. Maka muncullah bakopilahnya bagi diri kita. Suatu diri fana menuju bakopilah, perjalanan fanafilah menuju bakopilah. Disinilah disebut dengan bilah. Terjadinya diri arif, diri batinnya Allah yang bernama Allah. Diri batin Tuhan yang bernama Allah. Asma Allah, fizat, fisifat telah awasal usul dari segala jadi. Maka jadilah kita orang yang tidak merasa kosong, tapi orang yang kosong dari pengakuan diri. Yang diakui itu adalah wujud Allah yang terzahir. Masa kosong, masa tiada bagi keakuan diri. Masa fana, masa tidak berurat dan berdarah. Nur perwalian tubuh, zat perwalian diri ruhani. Ini yang dikatakan sifat dan zat menjadi fana filah wal baqo billah. Allah katakan fana filah wal baqo billah. Kekalkanlah diri itu dan kekalah bersama. Ketetapan itu mutlak. Maka kalau kita mengalami kekosongan, sadarilah kita sedang diperjalankan, bukan kosong, bukan hampa. Karena kosong itu ada, maka dikatakan kalau ada bahasa tiada la, la itu adalah hijriah alif domahku, lam adalah ha aras atau alam. Maka itu dinamakan la itu ada hu atau aku. Masa tiada adalah masa aku. Jadi kalau kita sudah mengalami masa tiada adalah perubahan keinsanan kepada aku, maka disitulah kekekalan aku dalam masa bakobilah. Maka kekekalan itu adalah wujud abadi yang diturunkan. Turunnya zahir berwujud abadi. Abadi adalah batin abadi Tuhan ilah bagi sekalian alam. Dan sukun perubahan terjadi pada wujud shin alif doma'u yang menjadi batin abadi, batin sejati.
Batin sejati inilah yang menari di dalam tubuh. Ini yang dinamakan ayunan batin tarian ilahi bernama nafas. Maka terjadilah kita dikatakan dengan nyanyian ilahi dalam tarian ilahi, senandung ruh pada sekalian alam. Itu adalah sufinya Tuhan. Kesufian Tuhan pada diri inilah yang menjadikan tingkat sulbi merubah posisi qalbi. Maka disitulah catatan itu akan hilang, tapi menjadi catatan itu sendiri, bukan yang dicatat. Mudah-mudahan peningkatan pemahaman selalu kita akan berbagi, selalu kita akan berbagi tentang sebuah pemahaman demi keselamatan, keyakinan, perjalanan. Tidak ada sesuatu yang dituju, tapi yang menuju itulah yang dituju. Insya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.